perjalanan kali ini kita akan menuju Tambak Garam yang Tempatnya ada berada di wilayah Olio, merupakan salah satu tambak garam terbesar di Pulau Timur. Jadi ini yang pertama, ini yang pertama Merini atau yang kedua setelah Sulamo? Paling besar ini atau yang di Sulamo? Kayaknya ini yang paling, ya kalau tidak salah ya, ini yang paling besar setelah yang kedua itu yang baru-baru diresmikan oleh Presiden Jokowi. Okay, so I'm driving, but I'm trying to explain you how to make the salt. Oke, jadi para petani di sini tuh adalah petani garam. Jangan shoot ke saya pada saat saya ngomongin garam, karena bukan saya garamnya. Di depan itu ada tambak garam. Silahkan lihat. Oke, bisa kita lihat dari kejauhan dari dalam mobil. Inilah Tambak Garam yang ada di sini. Mungkin terlihat belum jadi karena itu masih proses penyulingan. Jadi dari air diendapkan menjadi garam. Oke, bagaimana keseruan dan lihat langsung ke tempat tambak garamnya. Lanjut nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Begitu luas tambak garam di sini, bisa kita lihat bersama-sama. Oke, kita langsung ke tempatnya dan review tempat tambak garam yang ada di NTT. Oke. Oke, nah siang hari ini kita ada di lokasi tambak garam. Nah, tadi seperti yang sudah dilihat, contohnya seperti ada di kedua sisi bagian kanan dan kiri saya ini, merupakan air laut yang dialirkan dari laut yang durasinya kurang lebih 1 kilo dari sini, 500 sampai 1 kilo dari sini. Itu di bagian samping sana ada itu dialiri oleh air laut, pertemuan antara air laut dan juga air tawar. Nah, ini sejauh ribuan hektar itu ada banyak sekali tambak garam karena daerah Olio ini merupakan Oke, bisa kita lihat di sekitaran sini, dan ini tambak garam yang sudah disuling dan siap dijadikan garam. Proses demi proses yang dilakukan petani garam di sini. Oke, mau lihat keseruannya lagi, lanjut ke videonya. kita lihat setelah kering nanti diuruk atau diambil itu dengan saat hari ini kita memang tidak menemukan petani yang ada di sini karena mungkin sudah siang hari kami datang dan petaninya mungkin pada rehat, dan biasanya mereka datang itu di pagi hari dan juga di sore hari. Nah, setelah diuruk dikumpulkan seperti itu garam kasar. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana dia sudah kering dan jadi garam kasar itu seperti apa. Let's go. Menurut kamu ya, kalau seperti ini masih dalam proses 0%. Jadi air lautnya di bawah ini seperti ini. Nah, kalau seperti di sebelah kanan saya, ini kurang lebihnya sudah 70%, air laut sudah mulai mengering sehingga terlihat ada berwarna putih kecoklatan yang faktor garamnya sudah mulai kering air lautnya, dan akan kita lihat seperti garamnya sudah mulai terbentuk walaupun masih dalam bentuk yang belum real garam. Oke, let's go.
menggaruk-garuk sesuatu, apakah itu. Nah, tetapi di belakang saya tentunya teman-teman sudah bisa lihat, atau para penonton YouTuber, pemilik YouTuber ini sudah bisa tahu bahwa di belakang ini ada gundukan-gundukan garam. Seperti apa proses realitanya di lapangan? Ayo, let's go. Check this out. Saya jelasin ini. Nah, ini merupakan garam yang diambil setelah endapan dari laut tadi. Oke. So, putih-putih ini merupakan garam yang telah air laut yang telah diendap sehingga kering, kemudian diambil, dipastikan make sure bahwa kadar airnya hilang, baru akan dimasukkan ke karung. Seperti apa? Kita akan Oke, bisa kita lihat sendiri, kita mulai ikut membantu petani garam cara menggarap garam yang siap untuk diolah, untuk dibawa dan dimasak biar bisa dikonsumsi. Untuk menggarap garam ini ada teknik khususnya, seperti pelan-pelan. Jika terlalu keras, tanah yang ada di situ ikut terbawa dan tergabung dengan garamnya dan susah dibersihkan. Petani garam sini mereka sudah ahli dalam bidang ini karena sehari-hari mereka kerja dengan barang seperti ini. Begitu banyak garam di sini. Salah satu di NTT yang terbesar pabrik garam atau petani garam yang ada di sini. Sebagian besar orang NTT mata pencariannya yaitu dari petani garam. Kita sudah selesai berbincang sama petani garam. Saatnya kita unjuk diri dan mereview ke tempat lain. Tahap selanjutnya yaitu tahap proses pemasakan garam yang sudah disuling di tempat tambak garam ini dan dibawa ke rumah supaya dimasak kembali. Oke. Bisa kita lihat betapa indahnya tambak garam di sini. Seperti lautan putih atau lautan salju, tapi bukan salju. Ternyata semua tumpukan garam. Garam di NTT sini terbilang cukup banyak karena cuaca
cuacanya yang begitu panas. Oke teman-teman, dan tempat ini juga dekat dengan laut, dan di laut sini mereka bilang buayanya sangat banyak, dan beberapa orang di sini sudah pernah kena makan buaya. Oleh karena itu, masyarakat di sini harus lebih berhati-hati karena tambak garam ini airnya dialirkan langsung dari laut. Karena air laut di sini mengandung kadar asin yang tinggi. Maka dari itu dibuatlah tambak garam di sini. Dan di sini kita berada sama teman-teman yang lain, dan kejauhan bisa kita lihat petani garam lagi menggaruk garam. Oke. Sudah melihat tadi dan mereview dan bertanya-tanya sama petani garam yang ada di sana. Waktunya kita melanjutkan ke tempat pemrosesan pemasakan garam yang sudah disuling dari tempat ini. Bagaimana keseruannya, ikuti kita terus, jangan skip video ini biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Ini karung-karung garam yang siap diangkat menuju proses pemasakan garam. Oke teman-teman, lanjut video selanjutnya, follow me. Yes. Oke, kita naik mobil, let's go. Dan ini tempat salah satu rumah warga tempat pemasakan garam. Ini bukan satu-satunya, masih banyak pemasakan garam yang lainnya. Ini cuma satu tempat yang bisa kita review biar buat bagaimana proses itu. Lanjut. Nah, di sini merupakan tempat proses pembuatan garam. Setelah garam yang diambil dari tambak garam tadi dalam bentuk garam kasar yang dimasukin di karung, nah selanjutnya dimasukin di tempat pemasakan atau pembakaran seperti ini. Jadi garam kasar itu dimasukin seperti dari sini, ditambah air. Jadi air ini disiapin lalu dimasukin. Kalau tidak salah jumlah air itu sekitar, wait, I'll ask my friend. Mari ini, untuk perbandingan antara air dan garam itu berapa banyak? Kalau mau taruh satu karung berapa ember air? Ini memang bisa banget. Untuk satu karung itu di sekitar kurang lebih 4-5 ember air untuk proses masak seperti ini. Lalu nanti dibiarkan sampai kering, dan dia akan jadi seperti ini, garam halusnya seperti ini. Kalau tadi yang di sana kita lihat kasar, sekarang jadinya sudah halus. Oke, diambil seperti ini, digaruk, dikerok, dan prosesnya jadi seperti ini. Garam halus, dan ini siap dipasarkan untuk dikonsumsi. Jadilah garam ini. Jadi lebih bersih lagi dari sebelumnya yang terlihat sedikit berwarna kecoklatan. Kalau sekarang dia benar-benar putih bersih. Yes. Oke, selesai sudah kita tentang bagaimana proses pembuatan garam. Kita dari tambak garam, proses pembuatan garam sebelumnya sampai ready untuk dikonsumsi. Oke, bersama saya dari konten YouTube. Saya lupa nama konten YouTube ini. Anak Pesisir 95. Oke, dia telah menyebutkannya, dan saya merupakan salah satu bintang tamu yang diajak untuk berbicara di konten YouTube dalam pembuatan garam. Oke, selamat siang bersama saya AO Rider Jos. Nah, ini garam halus yang sudah diproses tadi. Nah, ini dimasukin, kalau bahasa di sini sokal sih. Di satu tempat yang disiapin ini dianyam dari daun lontar.
dan dimasukin garamnya seperti ini sebelum dimasukin per karung. Nah, kalau tadi di sana garam kasarnya itu per karung sekitar 20 ribuan, di sini garam halusnya itu jauh lebih mahal lagi, yaitu sekitar 75 sampai 100 ribu per karungnya. Oke, kembali lagi, nanti garam ini diproses seperti pembakaran itu, dikeringkan sampai benar-benar kadar airnya itu kering dan bisa dapat garam halus seperti ini. Dari garam kasar dimasak sampai garam halus, kadar airnya itu mengering sampai mendapatkan garam halus seperti ini. Dan itu per karungnya bukan lagi 20.000 seperti garam kasar tadi, tapi ini sudah sekitar 75.000 sampai 100.000, dan itu sekitar 50 sampai 60 kilo. Oke, selesai saya. Bye.